Ya, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan dalam hadirat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga sampai saat hari ini. Bila Tuhan memberkati pembelajaran online hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap pelajaran diberikan Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Terpujilah nama-Mu Bapa dan nama Yesus Kristus, kami siap mengikuti pembelajaran online. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPS. Ya, bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, menggunakan bahasa baik yang benar. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kosakata baku. Ya. Terus kemudian kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Dan hari ini kita akan belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Sehingga kalimat yang kita tulis, ya, nanti itu adalah kalimat yang baku, kalimat yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, dan bahkan kalimatnya itu termasuk kalimat yang efektif, ya, tidak kalimat yang boros menggunakan banyak kata sambung, subjek, ya. Jadi sehingga kalimat itu tidak efektif. Nah, itu pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini, ya. Kita akan belajar tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian IPS, ya, IPS kita belajar tentang peran Indonesia di forum ASEAN. Ya, ASEAN itu adalah perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu dari negara yang mempelopori berdirinya ASEAN, ya. Jadi selain ada Thailand, ada Singapura, ya, ada Indonesia juga, ya. Nah, kemudian apa peran Indonesia dalam forum ASEAN? Nah, peran Indonesia dalam forum ASEAN itu adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Kemudian apa lagi? Ya, Indonesia itu memberikan bantuan, ya, peran Indonesia kepada negara-negara yang ada di ASEAN, memberikan bantuan kepada negara-negara di ASEAN khususnya, ya, yang sedang mengalami bencana alam ataupun mungkin negara sedang konflik, ya. Nah, kalau sedang bencana alam, Indonesia mengirim, ya, obat-obatan, ya kan, mengirim tenaga medis dan sebagainya. Terus kemudian kalau lagi konflik, ya, lagi konflik itu berarti, ya, istilahnya Indonesia mengirim ya, palang merah, ya, palang merah untuk menangani yang luka-luka, ya, kemudian juga membantu penyelesaiannya baik lewat diplomatik maupun secara militer, ya. Nah, itu adalah peran Indonesia dalam forum ASEAN. Nah, ASEAN ini didirikan, ya, ASEAN ini didirikan itu pasti ada tujuannya, ya, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan dari ASEAN itu adalah, ya, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, kemudian perkembangan kebudayaan dan di kawasan Asia Tenggara, ya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama, kemudian saling memberikan bantuan, baik bentuk dalam sarana latihan, penelitian dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, ya, bisa kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, karena suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, sama seperti manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, begitu juga dengan negara. Nah, negara ASEAN atau Indonesia ini berada di ASEAN. Jadi paling tidak mereka harus mengadakan kerjasama dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Untuk apa mereka mengadakan kerjasama? Ya, untuk memenuhi kebutuhan di negara masing-masing yang belum bisa tercukupi. Ya, contohnya Indonesia impor beras karena mungkin di Indonesia ini banyak yang mengkonsumsi nasi. Sedangkan lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang, semakin sempit. Ya, karena dia dibangun perumahan, ya, mungkin untuk kompleks-kompleks perkantoran dan sebagainya, sehingga
pertanian semakin sempit. Nah, untuk mencukupi kebutuhan akan beras, ya, mau nggak mau Indonesia harus mengimpor. Ya, itu. Jadi negara ASEAN ini tidak bisa berdiri sendiri, mereka saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dari negara itu. Nah, prinsip dari ASEAN, ya, prinsipnya untuk mencapai tujuan tersebut, ya, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara. Jadi boleh kerjasama, tetapi contohnya Indonesia tidak boleh mempengaruhi politik dari negara lain. Ya. Nah, kalau urusan politik itu urusan mereka, ya, tidak boleh mencampuri. Contohnya umpama Thailand ini lagi konflik, nah Indonesia nggak boleh ikut campur. Ya, itu udah urusan pribadi. Jadi meskipun mereka bekerja sama, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi Indonesia bisa membantu dalam konflik ini, bisa apa? Yaitu mengirimkan mungkin tenaga medis atau mungkin memberikan usul kalau dimintai pendapat gitu ya, memberikan usul kalau dimintai pendapat dan sebagainya sehingga bisa menyelesaikan masalah konflik. Nah, terus kemudian menolak penggunaan militer, ya. Jadi militer yang ada di suatu negara itu tidak digunakan untuk menginvasi atau menyerang negara lain, sehingga tercipta kedamaian kerukunan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya. Nah, itulah ya prinsip-prinsip atau tujuan didirikannya ASEAN. Nah, ada beberapa bentuk kerjasama yang dijalin oleh negara-negara yang ada ASEAN, ya, boleh bekerja sama dengan negara di ASEAN ataupun mungkin di luar ASEAN. Nah, contohnya itu adalah di bukumu nanti ada itu kerjasama yang disebut dengan APEC, ya, APEC. Jadi APEC itu Asia Pacific Economic Corporation, ya. Jadi kerjasama ya negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Nah, kalau ASEAN tadi adalah lingkupnya kecil, jadi seputar Asia Tenggara. Ya, kalau APEC ini agak luas, jadi sekitar Asia Pasifik, gitu ya, kerjasamanya. Ya, ada Hong Kong, ada Cina, gitu ya. Mereka mengadakan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Semoga kalian mengerti dan dapat memahami pelajaran hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.